Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bagaimana? Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yustahaqqu bihil karumah. Wa innama syaraful ilmi itu ki lan angin pestine utawi mulyane ilmu iku likaunihi krono anane al ilmu iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa maring taqwa alladzi yustahaqqu kang den haki alladzi yustahaqqu kang den haki bihi kelawan at-taqwa apa al-karumatu kemuliaan indallahi ing dalem ngersani Allah Ta'ala wa sa'adatu lan kabejan al-abadiyatu kang bangsa langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Dulu kita sempat menjelaskan tentang kemuliaan ilmu, yang mana ilmu itu salah satu anugerah yang khusus Allah berikan kepada manusia, tidak kepada makhluk yang lainnya. Lah kenapa kok di situ ilmu menjadi sebuah kemuliaan? Karena ilmu itu menjadi satu wasilah, menjadi satu sarana atau perantara untuk membangun karakter diri kita menjadi orang yang takwa, orang yang betul-betul takut dia ke Gusti Allah. Itu gara-gara keberadaan ilmu. Karena jawabnya ulama, wa innama saral ilmu wasilatan ila taqwa li'anna al-ittiqa'a amma nahallahu ta'ala mawqufun 'alal ilmi bih. Kenapa kok ilmu itu dijadikan perantara menuju ketakwaan? Karena ketakwaan atau menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, semua itu tergantung dari ilmu. Mauqufun 'alal ilmi, berketergantungan atas sebuah ilmu. Sehingga orang itu tidak bisa menghindari sesuatu yang dilarang kalau orang tersebut itu tidak tahu. Gitu ki? Kalau orang itu misalkan dilarang makan cabai, kemudian orang tersebut tidak tahu cabai, maka tidak bisa menghindari cabai. Orang tersebut misalkan dilarang minum minuman yang memabukkan, kemudian orang tersebut itu tidak tahu seperti apa minuman yang memabukkan, maka sulit untuk menghindari. Oleh karena itu kita bisa menghindari maksiat karena kita tahu bahwa perbuatan itu dilarang Allah. Kita bisa melaksanakan taat seperti sholat karena kita tahu bahwa sholat itu perintahnya Gusti Allah. Tahunya kita itu sekoca ilmu, dan ini sekoca wasilatan ila taqwa, menjadi perantara untuk merubah karakter kita menjadi orang yang senantiasa ajegeh dek kenapa saya perintah Allah ben ajegeh napa saya larang Gusti Allah. Kemudian terkait masalah ahli ini,
ada beberapa catatan penting gitu Ki. Tambahan dari ulama, wa tahqiqu anna taqwa salasatu maratib. Secara hakikat ketakwaan itu ada 3 tingkatan gitu Ki. Pertama, tingkatan at-tawaqqi 'anil 'adzabil mukhallad bit-tabarri 'anil kufri. Tingkatan takwa yang pertama itu seorang hamba harus berupaya menjaga diri dari siksa selama-lamanya, dari sebuah siksa yang sifatnya siksa itu abadi, yaitu kita harus menghindari kekufuran. Karena dengan status kafir maka kita akan dipastikan abadan finnar wa fil adabil mukhallad, selama-lamanya di neraka dan disiksa selama-lamanya. Itu tidak ada batas waktu kalau status kita itu kafir. Dan ini berpijak pada dawuh Allah dalam Quran, wa alzamahum kalimatut taqwa. Itu. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu at-tajannub an kulli ma yu'sim min fi'lin aw tarkin hatta as-saghair 'inda qaumin. Tingkatan takwa yang kedua yaitu menjauhi segala hal yang bisa berpotensi menghasilkan dosa. Apapun yang bisa menghasilkan dosa terhadap kita, maka itu upayakan harus kita hindari. Baik dari hal fi'lan, melakukan sesuatu pelanggaran, tarkan atau meninggalkan satu kewajiban, itu kan semua berdampak dosa. Hingga dosa-dosa itu, dosa kecil sekalipun, itu upayakan jangan sampai kita lakukan, harus jauhi. Dan tingkatan yang kedua ini dawuh ulama yaitu tingkatan yang sering kita ketahui, tingkatan yang masuk dalam takrif takwa secara syar'i gitu Ki. Ini gampangannya demikian. Kemudian yang ketiga, ayyatanazzaha an kulli ma yushghilu sirrahu anil haqqi azza wa jalla wa yatabattala ilaihi bi kulliyatihi. Yang ketiga ini tingkatan orang-orang khusus. Takwanya ini kelas top sudah Ki. Kalau kita mungkin sulit. Yaitu kita harus membersihkan diri kita dari hal-hal apapun yang membuat kita itu sibuk dengan sesuatu itu hingga lupa hati kita terhadap Gusti Allah. Apapun yang ada selain Gusti Allah itu harus dibuang. Jadi hati ini hanya fokus kepada Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah, ibadah untuk Allah, apapun untuk Allah. Lah ini makna daripada takwa secara hakikat. Itu gitu. Ini makna daripada takwa secara hakikat. Dan ini berdasarkan dawuh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Jadi haqqa tuqatih dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, itu maksudnya tak boleh esanaateh kecuali Gusti Allah. Dan ini tentunya sulit. Wes cukup nomor 2 itu bagi kita yang pemula gitu. Bagi kita yang pemula cukup menghindari apa saja. Kalau itu dilakukan maka berdosa. Itu saja. Baik melanggar aturan, tidak melaksanakan kewajiban, ataupun melakukan larangan. Itu semua kan berpotensi dosa. Nah ini Masya Allah upayakan harus kita hindari. Kemudian ada yang lupa tadi, ilmu itu menjadi sarana sebuah ketakwaan, sehingga ilmu itu memiliki derajat sedekah karena jadi wasilah. Yang mana orang itu kalau sudah mendapatkan gelar al-muttaqi, orang yang takwa, maka dia pasti akan berhak, artinya pasti mendapatkan sebuah kemuliaan di sisi Allah. Ini kepastihi
mutalazim ini, orang nikah bila takwa itu pasti muljah. Orang nikah bila tunduk de aturan, noroten aturan, patuh de ke aturan, pasti muljah. Kaidahnya itu pun ikut siapapun sampean, dimanapun, kapanpun, jadi siapapun sampean, profesinya apapun, men sampean taat de ke pangeran pasti muljah. Kuncinya ada di sana. Dan nanti ketika kita itu menjadi orang yang takwa, selalu nurut aturan Gusti Allah, maka kita juga dijanjikan mendapatkan as-sa'adah al-abadiyah, mendapat satu kebahagiaan yang sifatnya abadi. Keberuntungan abadi itu aifid daroin, itu tidak ada batas. Dunia ontong, etunya bunga, neng alam kubur bunga, neng akhirat juga bunga, dan ini tanpa ada batas. Ini gara-gara apa? Hanya satu, yaitu ketakwaan. Jadi matur muga saja bisa ngelampain asbabut takwa gitu, termasuk beberapa prinsip kemarin yang sudah dijelaskan tentang sebuah ketakwaan. Kama qila li Muhammad bin al-Hasan ibn Abdullah syi'run ta'allam fa innal ilma zinul li ahlihi wallahu a'lam.